Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Saya senang sekali tadi mendengarkan report daripada perjalanan daripada Anugerah Ministry, luar biasa banget. Saya boleh ikut nggak kapan-kapan? Serius, serius nih. Wah, saya mau ikut. Let me know ya. Saya mau ikut. Oke, terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya secara pribadi. Satu kehormatan untuk saya bisa boleh berada di tempat ini dan kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena selama kita masih hidup kita harus terus belajar, amin. Selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan kita harus terus berusaha untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Dan tidak ada perubahan tanpa belajar, saudara. Betul saudara ya? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama satu hal yang sangat sederhana sekali. Karena saya tidak akan membuat yang berat-berat. Tapi hal yang sangat sederhana sekali, tapi ini sebagai reminder dalam kehidupan pribadi kita. Judulnya adalah identity, ya, atau identitas. Saya percaya semua punya identitas, betul lah saudara. Apa sih identitas itu? Identitas itulah siapa kita dan bagaimana kita. Ya, siapa kita. Jadi apa sih identitas itu? Adalah ciri daripada seseorang, ya. Ciri atau keadaan khusus daripada seseorang. Itu yang namanya identitas. Identitas itu ciri atau keadaan khusus daripada seseorang atau dengan kata lain jati diri. Saya percaya kita semua punya identitas, makanya punya KTP, betul enggak? Dari KTP itulah dikenal siapa kita, betul enggak saudara? Dari KTP itu dikenal siapa kita. Bahkan ketika ada hal-hal yang terjadi di luar dugaan, misalnya ada bencana, ada banyak korban dan kita tidak kenal korban-korbannya itu, korban itu bisa dikenal dari apa? Identitasnya. Kalau nggak ada identitasnya dari apa? Dari gigi, lalu apa? DNA, lalu apa? Sidik jari. Bisa dikenal ya siapa orang itu. Tapi hari ini kita bukan bicara masalah siapa kita, tapi bagaimana hidup kita. Itu yang mau kita pelajari hari ini. Jadi identitas yang bukan siapa kita, karena saya percaya sekali kita tahu betul bahwa kita siapa di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi kita. Amin. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana kehidupan kita, di mana kehidupan kita yang bagaimana itu bisa menjadi sebuah identitas yang baru dalam hidup kita, supaya orang di luar sana ketika melihat kita, bukan kenal siapanya kita, tapi bagaimana hidup kita, karena kita menyembah siapa. Amin saudara. Nah kita mulai bersama-sama saudara, ada banyak orang percaya di muka bumi ini, betul saudara? Saya percaya saya berhadapan dengan orang yang juga percaya kepada Tuhan. Amin. Tapi yang terpenting bukan bagaimana kita percaya, tapi bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada yang kita percaya. Setuju? Ya kan? Ada banyak orang percaya, tapi belum tentu dari banyak orang percaya itu, hidup mereka sungguh-sungguh dipercayakan kepada Tuhan mereka. Ini permasalahannya. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama saudara, jadi identitas kita sebagai orang percaya itu apa sih? Sebagai orang Kristen identitasnya apa? Bukan karena tadinya nggak punya nama baptis setelah jadi orang percaya punya nama baptis. Enggak, bukan masalah itu saudara. Ya, yang tadinya namanya tidak ada embel-embel Kristennya ketika sekarang jadi anak Tuhan punya embel-embel Kristennya. Enggak masalah seperti itu saudara. Tapi kita mau lihat bersama-sama saudara identitas kita itu yang seperti apa. Ya, jadi gini, saya tulis sederhana aja. Siapa yang kita percaya itu yang membentuk diri kita. Setuju? Setuju? Siapa yang kita percaya itu yang membentuk diri kita. Maksudnya membentuk diri kita ini adalah mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi tindakan kita. Jadi siapa yang kita percaya itu mempengaruhi dan membentuk kehidupan pribadi kita. Amin? Percaya? Ya. Kepercayaan kita menghasilkan identitas kita. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus seharusnya yang mempengaruhi sikap kita, yang mempengaruhi cara berpikir kita, yang mempengaruhi keputusan kita, itu harus sesuai dengan siapa yang kita percaya. Amin. Ya. Karena kita harusnya begini, logika gini, kita nggak mungkin melakukan segala sesuatu tanpa kita yakin kalau kita bisa lakukan hal itu. Betul gak? Kita tidak mungkin melakukan segala sesuatu kalau kita nggak yakin dengan hal itu, saudara. Ngapain juga kita nggak yakin kalau tapi kita lakukan, betul gak saudara? Ya kan? Itu namanya bodoh. Tapi karena kita yakin, maka kita akan lakukan dalam hidup kita. Jadi siapa yang kita percayai, ini seharusnya sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dan membentuk kehidupan pribadi kita.
Nah, kita mulai bersama-sama, ada 2 kisah yang nanti akan kita pelajari bersama-sama saudara. Tapi dari awalnya saya akan ajak saudara bersama-sama melihat satu kisah yang sederhana sekali dari Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saudara tahu kisah ini adalah kisah daripada Serambi Salomo saudara. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saja. Lalu nanti saya akan sambung dengan kisah yang selanjutnya saudara. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi saudara. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kenapa? Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, maka apa saudara? Menjadi sembuh. Apapun penyakitnya. Wow. Ini luar biasa saudara. Nah, dari kisah sepenggal kisah ini kita bisa lihat ada 2 golongan orang, ya. Yang pertama ada orang yang sakit tapi memutuskan untuk tidak mau menantikan kolam digoncangkan. Ada orang sakit. Saya percaya di luar dari kolam itu, di luar dari Serambi Salomo itu juga ada banyak orang-orang sakit, saudara. Tapi mereka memutuskan untuk tidak mau nunggu kolam itu digoncangkan. Tapi ada beberapa golongan orang yang sakit dan mereka mau menunggu kolam itu untuk digoncangkan. Kenapa seperti itu? Karena mereka percaya. Betul? Karena dituliskan ini, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sudah goncangan air itu, maka menjadi sembuh. Nah, dari orang-orang yang nongkrong di situ saudara, yang nunggu kolam digoncangkan itu, berarti mereka mengambil keputusan untuk percaya. Jadi percaya mereka menghasilkan sebuah tindakan, nunggu, betul? Nunggu di kolam itu saudara. Kolamnya ditongkrongin, ditungguin. Kenapa? Karena ada percaya kalau nanti malaikat turun, digoncangkan, yang pertama kali masuk, itu yang bakal sembuh. Tapi di luar sana saya percaya juga ada banyak orang-orang sakit juga. Yang mereka nggak mau nongkrong di situ. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Mereka berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Betul lah saudara? Ini kan? Berarti itu berupa apa? Pilihan. Itu pilihan. Nah, sekarang lebih dalam lagi saudara, coba. Saya berpikir begini, waktu saya baca ulang-ulang ini, agak janggal, agak aneh. Apa yang membuat aneh? Ngapain sih Tuhan itu mau menyembuhkan orang, tapi kok pakai syarat? Coba kepikiran saudara. Kok sepertinya ada syarat dan ketentuan berlaku. Benar gak saudara? Ya kan? Sekarang kadang-kadang kalau kita ada promo-promo gitu kan, wah bahasa promonya menarik banget benar gak? Bahasa promonya keren, kalau bisa masuk kolam itu sembuh. Ya, tapi ada tapinya. Yang duluan. Betul lah saudara? Ya kan? Jadi kan kayak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya berpikir gini, ngapain sih Tuhan kok harus pakai syarat? Bukankah sebetulnya orang-orang yang sakit ini harus diutamakan? Betul lah? Sebetulnya orang-orang yang sakit ini harus diprioritaskan. Kenapa? Karena mereka punya keterbatasan tubuh. Ya kan? Dan tubuh mereka yang sudah sakit, yang lemah, itu harusnya nggak bisa dong diajak lomba. Bener gak? Ini kan kayak diajak lomba loh saudara. Karena ditulis ini, barang siapa yang terdahulu. Artinya apa? Barang siapa yang menang pertama kali. Barang siapa yang paling cepat. Betul lah saudara? Ya kan? Yang paling cepat. Jadi dengan kata lain, mereka ini disuruh lomba. Kalau kamu pengen sembuh, kamu lombaan gitu. Kamu lomba. Pertama kali kamu masuk situ, kamu menang dan kamu mendapat kesembuhan. Luar biasa loh saudara. Saya berpikir agak sedikit aneh ini saudara. Ya, kenapa harus ada syarat dan ketentuan yang berlaku? Pengen nyembuhin orang kok dikasih syarat gitu loh.
Bukankah orang sakit harusnya ditolong? Bukankah orang sakit harusnya mendapatkan prioritas? Kenapa namanya juga sakit? Keterbatasan, kelemahan tubuh ada. Tapi kenapa kok justru yang lemah ini ketika mereka percaya, mereka berharap, mereka nunggu di situ, tapi kok disuruh lomba? Apa sih pesan yang mau disampaikan dari kisah ini, saudara? Sederhana aja, saudara. Dan ini harus menjadi identitas kita sebagai orang percaya. Dari sini kita bisa lihat, bisa pelajari, saudara. Begini, seberapa besar yang kita percaya, sebesar itu pula lah yang harus kita perjuangkan. Saya ulangi ya, seberapa besar yang kita percaya, harusnya sebesar itu pula lah yang kita perjuangkan. Amin. Amin. Saya percaya betul orang-orang yang memutuskan untuk nongkrong di situ, nunggu malaikat turun menggoncangkan kolam itu adalah orang-orang yang percaya. Betul? Ketika mereka percaya, muncul yang namanya harapan. Betul lah? Ada percaya dulu, ada iman dulu, dan ketika mereka mengimani apa yang mereka percayai, maka muncul yang namanya harapan. Harapan itulah yang membuat mereka bisa sabar, tekun nunggu di tempat itu. Betul lah, saudara? Itu modal awal yang sudah bagus, saudara. Tapi ternyata enggak cuma modal awal itu saja yang dibutuhkan dalam hidup kita. Tapi Tuhan lagi mau melatih dan mendidik hidup kita. Bahwa seberapa besar yang kau percayai, seberapa besar yang kau harapkan, sebesar itu pula lah yang seharusnya kau perjuangkan dalam hidupmu. Amin. Makanya Tuhan bilang gini, barang siapa yang terdahulu. Haleluya. Sebab dari kita yang percaya kepada Tuhan, sebab dari kita yang percaya Tuhan bisa membuat kita besar. Sebab dari kita yang punya mimpi yang besar bersama dengan Tuhan. Mimpi itu akan sekedar menjadi mimpi belaka ketika kita tidak melakukan dan memperjuangkan sesuatu untuk mimpi itu bisa terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Ada pesan di balik itu, saudara. Saya mikir kok aneh ya Tuhan. Mau nyembuhin aja kok syaratnya antik-antik. Lawang orang sakit kok malah disuruh lomba. Kan aneh. Tapi bukan itu maksudnya, saudara. Di balik pesan itu, Tuhan sedang mendidik kita. Seberapa besar yang kita percayai, sebesar itu pula lah yang harusnya kita perjuangkan. Sebesar itu pula yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita. Amin, saudara. Karena Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26. Firman Tuhan jelas katakan begini. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Amin. Ini maksudnya, saudara. Pada waktu kita mengimani sesuatu, pada waktu kita mempercayai sesuatu, gak berhenti sampai di situ. Tuhan mau supaya apa yang kita imani, apa yang kita percayai, kita harus lakukan dalam hidup kita. Menarik kan? Kadang-kadang kita suka salah kaprah ketika kita sudah serahkan sama Tuhan, tapi kita gak berbuat sesuatu dalam hidup kita. Itu gak benar juga, saudara. Mazmur 37 ayat 5 katakan begini, serahkan hidupmu, percaya padanya, maka ia bertindak. Ya, itu Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkan hidupmu, percaya kepadanya, maka ia bertindak. Nah, saudara, ada dua kata kunci sini. Berserah dan percaya. Serahkan dan percaya. Nah, saudara tahu enggak, kata percaya di sini ini kata aktif. Percaya di sini itu bukan berarti kita pasrah, beda, saudara. Percaya di sini itu bukan berarti kita nggak berbuat apa-apa. Kita harus serahkan kehidupan kita harus serahkan setiap permasalahan kita harus serahkan segala pertantangan dalam hidup kita kepada Tuhan, betul. Dan kita percaya, artinya apa? Bukan berarti kita nggak berbuat apa-apa, tapi kita tetap harus lakukan bagian kita yang terbaik, maka Tuhan akan lakukan bagiannya Tuhan yang terbaik bagi kita. Amin. Karena sekali lagi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya sia-sia, mati, saudara. Nah, di situ kita bisa lihat identitas yang pertama kita sebagai orang percaya adalah
nggak cuman sekedar percaya, tapi juga berjuang. Saudara adalah pejuang. Senggol kanan kiri, katakan, kamu itu pejuang. Karena seberapa besar yang kau percaya itu, sebesar itu pula yang kau perjuangkan dalam hidupmu. Amin. Saya akan ajak saudara kembali melihat satu kisah yang lainnya, saudara. Dan ini bisa jadi perbandingan yang akan kita pelajari. Di Markus pasal yang kedua. Ingat ketika Yesus sedang mengajar di satu rumah, ada banyak orang berbondong-bondong mendengarkan pengajaran daripada Yesus Kristus. Lalu di tengah-tengah sedang mengajar, muncul 4 orang membawa 1 orang lumpuh. Ini 4 orang gotong 1 orang lumpuh, saudara. Masalahnya begini, mereka sudah dekat, mereka mungkin dari jauh, udah deket, pas udah deket ada kendala. Kendalanya apa? Pintunya ketutupan, saking banyaknya orang-orang yang berusaha untuk mendekati Yesus. Jadi gak mungkin bisa masuk dari pintu. Saudara tahu kisah itu ya? Coba kita lihat. Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang kelima. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Penuh banget, saudara. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, perhatikan baik-baik, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah saudara, tadi yang pertama bahwa apa yang kita percayai harus kita perjuangkan, ya harus kita perjuangkan, harus diaplikasikan dengan perbuatan, harus diaplikasikan dengan tindakan. Kalau percayanya besar, tindakannya juga harus besar. Sekarang pertanyaannya, tindakan yang seperti apa yang mengaplikasikan percaya kita, iman kita? Tindakan yang seperti apa? Saya tulis begini, saudara, dari kisah yang tadi kita baca ini, saya tulis begini, mengimani sesuatu untuk diri sendiri adalah biasa, tapi mengimani sesuatu untuk orang lain itu luar biasa. Amin. Mengimani sesuatu untuk diri sendiri adalah biasa, saudara. Saudara punya keinginan, saudara punya harapan, dan saudara berdoa sama Tuhan, minta supaya Tuhan kabulkan, itu biasa. Betul lah. Semua orang lakukan hal itu, saudara. Betul? Tapi itu tidak jadi cirinya orang percaya, saudara. Tidak jadi cirinya kita. Kalau namanya ciri itu harus ada sesuatu yang spesifik. Ada yang detail, berkarakter. Nah saudara, pengen tahu enggak cirinya saudara, identitas saudara apa? Saudara ini adalah orang yang mengimani sesuatu untuk orang lain. Amin saudara. Ini luar biasa. 4 orang punya iman, punya percaya. Enggak mungkin dong kalau mereka enggak punya iman dan percaya sama Yesus, bawa orang sakit ini ke Yesus. Modal awal mereka apa? Percaya dulu kalau Yesus bisa sembuhkan orang sakit ini. Betul saudara? Berarti mereka punya iman. Tapi yang luar biasanya, iman yang mereka miliki enggak untuk mengimani diri mereka sendiri. Tapi mereka mengimani sesuatu untuk teman mereka yang sakit lumpuh itu loh saudara. Nah ini luar biasa. Nah tindakan seperti ini yang harus kita benar-benar manifestasikan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Supaya apa? Supaya kita punya ciri atau karakter tersendiri, punya identitas tersendiri. Ketika kita percaya, kita akan punya tindakan yang besar sesuai apa yang kita percayai. Tapi tindakan yang seperti apa? Tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi tindakan yang bisa menjadi berkat untuk orang lain. Doa yang menggetarkan hati Tuhan itu begini saudara. Bukan doa-doa yang manis atau kata-katanya indah, enggak. Bukan masalah itu saudara. Pengen tahu enggak doa yang bisa menggetarkan hati Yesus, yang bisa menggetarkan hati Tuhan itu doa yang seperti apa? Cuman 2 doa aja. Yang pertama, doa penyembahan. Terus yang kedua, doa syafaat.
Doa-doa itu yang akan menggetarkan hati Tuhan, saudara. Ketika kita datang kepada Tuhan, doa bukan sekedar untuk mementingkan diri sendiri, tapi justru untuk menyembah Tuhan. Itu yang akan menggetarkan Tuhan. Itu yang akan jadi dupa harum di hadapan Tuhan. Terus pada waktu kita berdoa, kita memutuskan untuk berdoa, tapi kita bukan mendoakan diri sendiri, tapi kita bersyafaat untuk orang lain. Kita bersyafaat untuk bangsa, kita bersyafaat untuk orang-orang di sekitar kita. Itu yang akan menggetarkan hati Tuhan. Tindakan yang besar yang seperti apa? Yang seperti ini yang harus kita lakukan. Amin, saudara. Di saat itulah iman kita enggak berpusat pada kepentingan diri sendiri, tapi berpusat pada kerinduan hati Tuhan. Amin, saudara. Jadi perbuatan iman seperti inilah yang harus menjadi identitas kita, saudara. Punya iman? Bagus. Tapi iman itu harus diaplikasikan dengan perbuatan. Tapi perbuatannya seperti apa? Perbuatan kasih. Amin. Kalau ada saudara yang sakit, harusnya diapakan? Diapakan? Ada saudara sakit nih. Diapain nih? Wah, puji Tuhan, di sini luar biasa loh, Pak. Orang-orang biasa jawab begini, kalau ada orang yang sakit, saudara kita yang sakit, diapakan pertama kali? Didoakan. Ya betul, kita harus berdoa untuk orang sakit, betul, enggak masalah, itu enggak salah, betul, betul sekali, saya setuju sekali. Tapi yang lebih tepat kalau ada orang yang sakit, disembuhkan, diobati. Amin, saudara. Ini yang harus terjadi, saudara. Tindakan yang seperti ini, kalau ketemu orang sakit itu bukan didoakan saja, tapi bagaimana caranya kehidupan kita, kehadiran kita itu bisa menyembuhkan dan bisa mengobati si sakit ini, saudara. Sama seperti 4 orang ini, ketika mereka punya iman kepada Tuhan, ketika mereka punya percaya kepada Yesus Kristus, apa yang mereka percaya itu enggak untuk menguntungkan diri mereka sendiri, tapi apa yang mereka percaya itu untuk bisa menjadi berkat satu orang ini, saudara. 4 orang ini memutuskan untuk mengangkat orang lumpuh ini, saudara. Datang kepada Yesus. Dan saya percaya itu enggak mudah. Itu enggak mudah. Ada banyak kendala, ada banyak tantangan. Zaman dulu belum ada ambulan, saudara. Ya, dengan segala keterbatasan yang ada, yang mereka miliki cuma tenaga mereka. Lalu mereka mengambil keputusan untuk melepaskan ego mereka. Betul, saudara? Padahal kalau dipikir-pikir percaya mereka untuk kebutuhan diri mereka sendiri bisa nggak? Bisa mereka pakai untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tapi mereka nggak pakai iman mereka untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk melakukan satu tindakan yang nyata, yaitu apa? Jadi berkat untuk orang sakit ini. Mereka berdoa, tapi mereka juga menyembuhkan loh. Mereka juga mengobati loh. Banyak dari kita rohaninya luar biasa, saudara. Kalau ketemu orang sakit didoakan, ya bagus, enggak masalah. Itu saya setuju sekali. Tapi masalahnya enggak cuma sekedar didoakan. Kita mikir enggak sih, mereka punya dana enggak untuk berobat? Halo? Mereka bisa ke dokter enggak ya? Mereka punya BPJS enggak ya? Enggak kepikiran loh kadang-kadang kita, saudara. Kita berpikir tindakan iman kita adalah ya cukup mendoakan mereka. Bagus, tapi lebih bagus pada waktu kita mengobati mereka. Ada tindakan nyata, sama seperti 4 orang ini. Mereka memutuskan untuk mengaplikasikan iman mereka dengan sebuah tindakan kasih. Amin. Itulah identitas kita, saudara. Senggol kanan kiri ya, itu identitasmu. Gak cuma sekedar percaya untuk diri sendiri, tapi percayamu itu untuk jadi berkat orang lain. Amin. Ini dasar, saudara, sebetulnya. Ini dasar. Makanya kita bisa lihat perbandingannya. Kalau kita lihat dari kisah yang sebelumnya, saudara tahu, nanti saudara bisa baca di rumah. Di kolam itu ada 1 orang yang sudah lumpuh, nongkrong di situ berapa lama? 38 tahun. Bayangin, saudara, 38 tahun nunggu nongkrong di situ nggak sembuh-sembuh. Wow.
Jadi kuncen, tau kuncen? Juru kunci. Itu malah jadi juru kuncinya kolam Bethesda, saudara. 38 tahun nongkrong gak sembuh-sembuh. Nah kita tahu kisahnya seperti apa. Lalu tiba-tiba Yesus mampir ke situ kan, lewat situ. Lalu Yesus melihat orang yang sudah 38 tahun ini nongkrong di situ gak sembuh-sembuh. Yesus tahu gak? Yesus tahu. Yesus tahu. Bukan Yesus gak tahu, dia tahu. Tapi perhatikan baik-baik kalau saudara dibaca di rumah. Yesus kan bertanya kepada orang itu. Mau sembuh gak? Saudara rasa aneh gak? Ini aneh saudara. Wong Yesus tahu ngapain juga nanya. Betul gak? Yesus tahu kan, ngapain juga dia nanya gitu. Mau sembuh. Terus pertanyaan ini pertanyaan yang sebetulnya apa? Pertanyaan yang gak penting banget. Mau sembuh gak? Coba kalau misalnya bayangkan ya, saudara lagi sakit di opname di rumah sakit, lalu tim visitasi besuk saudara, gembala saudara datang pada saudara, dan gembala saudara dengan lugunya bertanya, mau sembuh enggak? Ya pasti maulah. Ya dong, ya pasti mau dong. Nah Yesus tahu orang itu pengen sembuh, tapi kenapa tanya pengen sembuh enggak? Sebetulnya pertanyaan Yesus itu bukan benar-benar real secara nyata sebuah pertanyaan, tapi itu sebuah apa ya? Sebuah kiasan, bukan kiasan, sebuah reminder yang Yesus berikan kepada dia. Kamu harus ingat kalau dia pertama kali memutuskan tinggal di sini, tunggu di sini, untuk apa? Sembuh. Yesus lagi ngingetin lagi bahwa kamu harus kembali pada apa yang kamu percayai. Yesus nanya pengen sembuh kan? Sok nanti saudara bisa baca di ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-5. Orang itu jawab apa? Habis, gak ada orang yang peduli sama saya sih. Begitu kalau air udah digoncangin, ya kan? Boro-boro orang mau ngeliat saya. Boro-boro orang mau nolong saya. Gak ada. Kan saya udah lumpuh, susah. Beda ya. Orang itu punya iman percaya gak? Punya, makanya dia nongkrong di situ. Tapi orang itu gak punya tindakan yang nyata. Ini bedanya. Kenapa? Karena orang itu berfokus kepada diri sendiri. Itu masalahnya. Makanya sampai Yesus harus ngingetin lagi, pengen sembuh gak sih kamu? Itu bukan pertanyaan yang sesungguhnya sebetulnya, itu hanya sekedar reminder. Yesus sedang mengingatkan, kamu harus ingat pertama kali memutuskan untuk tinggal di tempat ini, kamu percaya bahwa kamu bisa sembuh. Tapi permasalahannya, karena dia terlalu berfokus kepada dirinya sendiri, maka kesembuhannya itu tidak didapatkan. Bayangin saudara 38 tahun. Di sini ada yang sakit batuk sampai 38 tahun. Sedih benar ya? 38 tahun bengek gitu. Aduh. Ini lumpuh 38 tahun loh saudara. Gak main-main. Kenapa sih sampai harus 38 tahun? Karena orang ini ya betul dia punya iman percaya. Tapi iman percayanya berfokus untuk kepentingan diri sendiri. Itu masalahnya. Beda dengan kisah 4 orang ini saudara. Mereka punya iman percaya makanya mereka bawa orang itu kepada Yesus. Karena mereka percaya kepada Yesus. Tapi iman percaya mereka ini enggak untuk kepentingan diri sendiri. Tapi untuk kepentingan orang lain. Iman yang seperti ini yang harus jadi identitas kita saudara. Amin. Saya percaya pada waktu kita memprioritaskan orang lain, Tuhan akan lebih memprioritaskan hidup saudara. Amin. Saya percaya pada waktu kita lebih berfokus kepada jiwa-jiwa, Tuhan akan lebih berfokus kepada kehidupan dan keluarga saudara. Karena kita dirancang bukan hanya sekedar untuk bertumbuh. Amin. Tapi satu kerinduan Tuhan, saudara dan saya harus berbuah. Tujuan utama, esensi utama dari sebuah pohon bukan seberapa besarnya dia bisa bertumbuh, seberapa rindangnya daun yang dia miliki, bukan. Kalau dia besar bertumbuh dan rindang daunnya hijau tapi nggak ada buahnya, percuma. Ngabis-ngabisin tempat saudara. Pohonnya mah gede, rindang, tapi gak ada buahnya. Habis-habisin tempat, mending tebang aja.
Karena esensi sebuah pohon yang diharapkan bukan rindangnya, tapi buahnya. Amin, saudara. Nah ini makanya ini harus jadi ciri kita harus ingat. Saya orang percaya yang mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Berarti saya harus melakukan segala itu yang saya lakukan sesuai dengan apa yang saya percayai. Pada waktu saya percaya kepada Yesus, pada waktu saya punya iman kepada Tuhan, seharusnya apa yang saya imani ini diaplikasikan lewat sebuah tindakan. Dan tindakan-tindakan yang harus diaplikasikan lewat apa yang saya percayai, bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi bagaimana caranya tindakan yang saya aplikasikan ini bisa diberkat untuk orang lain. Amin. Itu yang pertama, saudara. 38 tahun ya, luar biasa. Saya nggak bisa ngebayangkan tuh kalau 38 tahun sakit batuk itu rasanya kayak gimana, saudara. Berapa ratus botol obat batuk yang harus saya makan itu, saudara. Dan ini terjadi, saudara. Dan lucunya begini, ironis begini. Ketemu Yesus cuma sesaat, langsung sembuh loh, saudara. Langsung. Tapi ingat kisah selanjutnya, saudara. Setelah sembuh nongkrongnya berubah. Tadi ya nongkrongnya di Bethesda, di kolam itu. Waktu udah disembuhkan, nongkrongnya di Bait Allah. Betul? Ingat ya? Di Bait Allah. Di ayat yang 14, dia ketemu lagi sama Yesus di Bait Allah. Ya kan? Yesus ketemu lagi. Terus waktu Yesus ketemu lagi sama orang ini yang sudah sembuh dari 38 tahun lumpuh ini, Yesus pesan gini satu hal. Baca baik-baik, ayat 14. Udah, kamu udah sembuh kan sekarang? Jangan bikin dosa lagi ya. Saya mikir 7 keliling, saudara. Dosa apa sih yang bisa dibikin sama orang lumpuh? Bener? Nyolong? Nggak bisa, boro-boro jalani susah. Rampok? Nggak bisa. Bunuh? Nggak bisa. Orang jelas-jelas dia lumpuh, dia nggak bisa ngapa-ngapa. Mau ngesot aja susah, saudara. Ya. Lalu Tuhan bilang ini, kamu udah sembuh kan sekarang? Jangan bikin dosa lagi ya. Apa sih maksudnya Yesus? Apa yang dimasukkan oleh Yesus? Dosa. Padahal orang itu duduk di tempat yang sama 38 tahun. Kok bisa berbuat dosa? Yang di mata Yesus berdosa itu apa, saudara? Saudara mundur lagi di ayat yang ke-7. Ketika dia menjawab, habis ketika air itu dikoncangkan, tidak ada orang yang peduli sama saya. Habis ketika malaikat turun menggoncangkan itu, orang-orang cuek sama saya. Tahu nggak dosanya itu apa? Itu ketika dia mulai memindahkan harapnya dari Tuhan kepada manusia. Itu dosa. Itu dosa. Saudara, identitas kita yang sejati, sekali percaya, tetap percaya. Amin. Amin. Sekali percaya, tetap percaya. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah pejuang iman. Iman perlu diuji enggak? Perlu sekali diuji. Makanya 4 orang ini diuji iman mereka. Waduh, gak bisa masuk loh. Penuh. Mereka diberada pada pilihan gak? Ada pilihan. Pilihan yang pertama, pulang lagi lah, besok aja. Kan? Pilihan yang kedua, usir-usirin tuh orang tuh. Mereka menganggap orang-orang sebagai masalah, betul lah. Sama seperti orang yang ini kan, yang 38 tahun menganggap orang-orang di sekitar mereka masalah karena gak mau tolong dia. Ini orang-orang ciri-ciri orang yang harapannya mulai hilang ini, mulai cari kambing hitam, saudara. Paling gampang kan nyalain orang. Habis punya istri gak bisa diandalin. Habis punya pegawai, pintar semua. Lebih pintar pegawai daripada saya, makanya gak beres. Ya kan? Gampang sekali ketika satu keadaan, satu kondisi terjadi yang gak kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Lalu kita mulai cari kambing hitam, kita kambing hitamkan situasi, kita mulai kambing hitamkan pemimpin, kita kambing hitamkan orang sekitar kita kambing hitamkan keluarga kita. Itu ciri-ciri orang gak punya harapan, saudara. Dan itu bukan identitas kita. Karena sekali lagi identitas kita adalah punya iman dan memperjuangkan iman kita.
Amin. Ini. Jadi orang itu makanya bilang, habis ketika itu digoncangkan, semua orang tidak yang melihat saya loh. Tak peduli sama saya. Wih, ternyata itu di mata Tuhan dosa. Dosa loh. Ketika harap kita mulai bergeser yang awalnya kepada Tuhan, tiba-tiba langsung kepada manusia. No. Saudara dan saya dirancang bukan untuk berharap kepada manusia. Saudara dan saya dirancang oleh Tuhan untuk menjadi pejuang iman. Tuhan akan buktikan seberapa besar yang kau percayai kepada Tuhan. Seberapa besar imanmu pada Tuhan. Tuhan sekali-kali pun tidak akan kecewakan. Tuhan akan buktikan apa yang kau percaya, apa yang kau harapkan. Itu akan terjadi dalam hidupmu. Selama kau memperjuangkan percayamu. Amin. Tantangan pasti ada, saudara. Tapi nikmati setiap tantangan yang ada. Pergumulan pasti ada. Tapi jalani setiap pergumulan yang ada dengan iman kita. Karena itulah identitas kita, saudara. Amin. Nah, itu yang pertama. Jadi perbuatan iman kita harus dibuktikan dengan kasih, saudara. Lalu yang kedua, saudara, itu identitas kita. Yang kedua identitas kita. Dua kasih, saudara. Yang pertama kasih. Yang kedua kita lihat. Ketika mereka nih, kembali lagi ke 4 orang ya. Ketika mereka melihat masalah, wih penuh, gak bisa masuk. Pintunya ketutup. Yang lazim kan lewat pintu, bener gak? Kalau masuk lewat pintu. Tiba-tiba coba kita lihat. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke berapa ini? 7 ya? Oh maaf, bukan Yohanes, yang tadi, yang Markus. Maaf, Markus pasal yang kedua. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-4 ya. Markus pasal yang kedua ayat yang ke-4. Tetapi mereka, apa saudara? Tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka apa? Membuka atap yang di atasnya. Luar biasa ini saudara. Membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini identitas orang percaya yang kedua, saudara. Apa sih? Coba kita lihat. Waktu enggak ada jalan yang lazim, tiba-tiba mereka bisa punya ide, punya jalan yang tidak lazim. Kalau saya rumuskan begini nih, faith plus consistent equal creativity. Iman ditambah konsisten atau komitmen akan menghasilkan kreativitas. Saya mau bilang Pak Saudara, buat orang percaya tidak ada kata mentok. Amin. Tidak ada kata mentok. Pada waktu mereka menghadapi masalah, mentok, waduh jalan yang biasa nggak bisa. Tapi mereka menganggap itu bukan sebagai dead end, bukan sebagai jalan buntu dalam kehidupan mereka. Bukan jalan buntu dalam iman mereka. Lalu apa? Iman yang mereka sudah munculkan dari awal, itu ditambahkan dengan konsisten. Muncul yang namanya ide, muncul yang namanya kreativitas, saudara. Betul, saudara? Kepikir nggak sih? Tadinya nggak kepikir loh saudara, masuk lewat atap, nggak kepikir, belum pernah terjadi mungkin masuk lewat atap saudara. Tapi tiba-tiba ketika ada masalah, iman mereka tetap ditambahkan dengan konsisten, dengan komitmen, menghasilkan ide baru, menghasilkan kreativitas. Luar biasa loh saudara. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya seharusnya tidak ada kata mentok, amin? Enggak ada kata mentok. Kita punya iman, puji Tuhan. Kita percaya sama Yesus, puji Tuhan. Tapi biarlah iman kita, percaya kita ketika ada masalah, ada tantangan, jangan berhenti. Tapi kita harus konsisten dengan apa yang kita percayai. Kepikir gak sih tiba-tiba kok bisa punya pikiran naik dari atap loh. Ini ide cemerlang loh. Ide cemerlang, muncul kreativitas. Ada banyak anak Tuhan ketika mereka menghadapi situasi, tantangan dalam kehidupan mereka, mereka memutuskan untuk berhenti di tengah jalan. Ayo, tetap konsisten. Amin. Pegang komitmen kita dari awal.
maka saudara akan menghasilkan kreativitas yang baru, ide yang baru. Saudara akan putus di tengah jalan, tapi saudara akan terus dibukakan jalan yang baru oleh Tuhan. Amin saudara. Tuhan bukakan pintu, betul. Kan kita doa suka gitu toh, bener ya? Tuhan, biarlah Engkau bukakan pintu yang tertutup. Betul. Emang Tuhan security? Suruh bukain pintu, enak aja. Pintu tertutup ya benar, ada pintu tertutup, ada tantangan, ada masalah, benar. Tapi itu bukan urusan Tuhan lagi yang bukain pintu. Tapi bagaimana kita meresponi setiap jalan buntu itu dengan tepat, tetap beriman, tetap percaya dan konsisten. Maka Tuhan akan bukakan pintunya. Kalau toh pintunya nggak dibukakan, ada pintu yang lain yang Tuhan sediakan. Ada cara yang lain yang Tuhan sediakan. Nah ini luar biasa. Ketika mereka mau masuk lewat cara yang lazim, ada halangan, ada jalan buntu, gak berhenti. Apa yang sudah mereka percaya dari awal, mereka harus tetap maju, mereka tetap konsisten, mereka tetap komitmen, sampai akhirnya muncul ide baru. Nah masalah gini, kita minta ide baru, kita minta jalan yang baru, tapi kita sudah berhenti di tengah jalan. Padahal Tuhan udah mau ngasih ide baru nih, Tuhan udah ngasih jalan baru nih, cara yang baru. Tapi kita udah terlanjur berhenti dulu di tengah jalan. Sehingga kita berdoa semua, Tuhan kenapa Tuhan tidak berkati? Tuhan kenapa Tuhan tidak buka jalan? Bukan Tuhan tidak buka jalan. Masalahnya kita tidak mau konsisten dengan apa yang sudah kita percaya. Ketika faith plus konsisten melahirkan yang namanya creativity, luar biasa. Yang tadinya mereka gak punya kepandaian, bisa muncul kepandaian loh. Ada skill, butuh skill enggak? Butuh skill saudara. Nurunin orang dari atap ini enggak gampang. Enggak gampang, saudara bayangkan. Orang lumpuh, kalau orang lumpuh itu beratnya 2 kali lipat dari orang yang lumpuh. Serius. Lebih berat, saudara. Perjuangannya lebih gak? Perjuangannya lebih pasti. Butuh hitung-hitungan, butuh hitung-hitung. Tiba-tiba 4 orang ini bisa jadi pemadam kebakaran yang terbaik di dunia. Wah, ini harus berapa derajat nih? Wah, dia bisa ngukur naiknya dari mana dulu nih? Kiri dulu atau kanan dulu nih? Wah, tiba-tiba bisa ngerti loh. Dapat aja caranya gitu. Dapat aja caranya. Ada cara yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka. Ketika mereka memutuskan untuk berhenti di tengah jalan dengan iman mereka. Saudara, itu harus jadi identitas saudara dan saya di akhir zaman ini. Karena akhir ini ada banyak orang yang memutuskan berhenti di tengah jalan. Kasus bunuh diri muncul semakin banyak sekarang, betul gak saudara? Semakin marak, semakin banyak. Begitu mudah sekali orang memutuskan untuk, sudahlah berhenti di tengah jalan. Ada banyak orang-orang keluarga-keluarga yang juga memutuskan, sudahlah kita cukup sampai di sini saja. Semua bilang Pak Saudara, di dalam Tuhan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Amin. Dalam Tuhan tidak ada mentok. Tuhan pasti bukakan jalan. Masalahnya begini, mau enggak kita konsisten dengan apa yang sudah kita perjuangkan dari awal. Faith plus consistent equal creativity. Cara yang baru, ide yang baru, cara yang ajaib, kemampuan yang baru. Kenapa seperti itu? Karena kita menyembah Tuhan yang creator. Tuhan kita ini adalah pencipta. Kreativitas itu artinya apa sih? Kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dan Tuhan kita adalah sumber kreativitas. Amin. Ketika saudara percaya hal itu, maka saudara harus memperjuangkan hal itu dalam hidup saudara. Faith plus konsisten sama dengan kreativitas. Orang ini gak berhenti, mereka gak berhenti tengah jalan. Sekalipun ada tantangan seperti jalan buntu, tapi itu tidak membuat mereka berhenti. Kenapa? Karena mereka mau konsisten dengan apa yang sudah mereka percaya. Naik ke atas, haleluya. Amin. Di luar sana
sedang menantikan orang-orang yang seperti ini, saudara. Ketika ada masalah, ada pergumulan, ada ketidakpastian yang sedang terjadi, tapi nggak putus asa, nggak berhenti di jalan, tapi terus maju. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang pasti akan membukakan setiap pintu yang tertutup. Selama apa? Selama kita punya iman dan komitmen yang kuat di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, kasih. Yang kedua, kreativitas. Amin, saudara. Itulah jadi identitas saudara. Saudara adalah orang-orang yang ketika orang di luar melihat, bukan cuma sekedar pandai bicara kasih, tapi saudara adalah kasih itu sendiri. Kenapa? Karena bagaimana kita percaya kepada Yesus yang adalah kasih, sebegitu pula seharusnya hidup kita. Siapa yang kita percayai memengaruhi cara berpikir kita, siapa yang kita percayai memengaruhi tindakan kita. Amin. Kalau kita percaya kepada Yesus yang adalah kasih itu sendiri, seharusnya perbuatan-perbuatan yang nyata keluar dari hidup kita adalah perbuatan kasih. Amin. Iman kita diaplikasikan dengan kasih. Mengimani bukan untuk diri sendiri, tapi mengimani untuk kepentingan orang lain. Mengimani untuk jiwa-jiwa. Mengimani untuk memikirkan bagaimana apa yang dikehendak Tuhan atas hidup kita. Itu yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Sekali lagi, karena saudara diciptakan oleh Tuhan bukan untuk sekedar bertumbuh saja, tapi berbuah. Dan apapun tantangan yang ke depan nanti terjadi dalam kehidupan saudara, dalam pergaulan, dalam ekonomi saudara, dalam keluarga saudara, gak ada kata jalan buntu. Selama kita mau pegang iman kita dan konsisten dengan apa yang sudah kita mulai, saya percaya Tuhan pasti akan bukakan jalan yang baru. Amin. Itulah identitas kita. Punya kasih, punya kreativitas yang senantiasa muncul dalam hidup kita. Sehingga orang di luar sana bisa melihat beda ya. Beda. Di luar sana banyak orang stres, tapi kita sekalipun ada masalah, kita punya damai sejahtera. Kita punya sukacita bahkan. Kenapa? Karena kita punya Tuhan sumber jawaban dari setiap permasalahan kita. Apa yang kita percaya, siapa yang kita percaya, seharusnya memengaruhi kehidupan pribadi kita. Amin. Saya berdoa itu akan jadi identitas saudara. Mulai hari ini gak berpikir untuk bagaimana cara aku diberkati lagi. Tapi mulai hari ini mulai berpikir bagaimana hidupku, keluargaku, pekerjaanku, pelayananku bahkan bisa diberkat untuk orang sebanyak-banyaknya. Amin. Dan mulai hari ini gak jadi lagi orang Kristen yang putus di tengah jalan. Yang meratapi nasib, meratapi keadaan, bahkan menyalahkan situasi. Tapi kita mau tetap maju bersama dengan Tuhan. Dari apa yang sudah kita mulai dari awal, kita tetap pegang dan kita percayai. Maka Tuhan akan sediakan pintu yang terbaik. Pintu yang baru akan dibukakan oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau tidak ada pintu yang dibukakan, masih ada jendela. Amin. Masih ada jendela. Gak usah pusing. Amin. Yang percaya, yang penting kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan buktikan kepercayaan kita kepadanya tidak akan pernah sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara. Kami mempercaya Tuhan bahwa Roh Kudus tidak akan pernah berkarya dalam hidup kami. Lanjutkan karya-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus dibentuk, kami mau terus diarahkan, kami mau terus diajar oleh Tuhan. Untuk kami benar-benar bisa berubah dan dewasa dan menjadi semakin seperti Kristus. Kami rindu Tuhan kehidupan kami enggak cuma sekedar menjadi orang Kristen yang biasa, tapi kami bisa berubah menjadi orang Kristen yang luar biasa, orang percaya yang luar biasa karena kami percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Dan oleh sebab itu mari Tuhan bantu setiap kami untuk kami benar-benar bisa menghidupi apa yang kami percayai. Supaya kami juga benar-benar bisa mengalami perubahan yang nyata dan apa yang kami percaya itu bisa berubah menjadi kehidupan yang baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu tempat ini yang mereka hadir dengan permasalahan, dengan pergumulan yang ada Tuhan. Hamba-Mu percaya tidak ada jalan buntu dalam hidup mereka. Selama mereka mau konsisten dan mereka tetap percaya kepada Yesus. Hamba-Mu percaya Tuhan, ada jalan yang baru yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup mereka.
Buat kami semua ya Tuhan untuk terus memandang kepada kebesaran Yesus. Buat kami semua Tuhan, ajar setiap kami semua Tuhan untuk tetap percaya kepada setiap janji firman Tuhan. Maka apa yang kami percaya itu akan terjadi dan tergenapi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus setiap syukur Tuhan, meteraikan setiap firman Tuhan. Kami percaya Engkau hadir, Engkau caranya Engkau senantiasa mewarnai setiap langkah kehidupan kami. Dalam nama Yesus semua yang percaya kepada firman Tuhan dan mau menjadi pelaku firman Tuhan katakan, amin, amin.